Video ini sempat viral yang menampilkan salah satu tokoh nasional Bapak Sandiaga Uno yang sedang berwudu. Tampak dalam video, beliau memasukkan tangannya ke dalam gayung yang berisi air wudu. Ini tentu berbeda dengan praktik wudu yang ada di masyarakat. Lalu bagaimana tinjauan fikih tentang masalah ini? Sahkah wudu beliau? Mari kita simak penjelasan para dai berikut. Semoga bermanfaat. Untuk yang pertama, kita akan menyimak penjelasan dari Ustadz Mujiman dari Muhammadiyah. Dalam hadis ingkang disampaikan oleh sahabat Utsman, beliau mencontohkan cara berwudu. Pripun sahabat Utsman mencontohkan? Beliau mencuci tangannya, dituang, mencuci tangan 3 kali. Setelah dituang mencuci tangan 3 kali, beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana tempat air. Sehingga berdasarkan hadis ini, boleh berwudu meskipun dikoboi, dengan catatan sebelum tangannya masuk dicuci dulu. Nah, itu dibolehkan. Ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ingkang disebutkan oleh sahabat Utsman, semoga Allah meridhoinya, dan menika beliau berkata, begitulah cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi mencontohkan berwudu dengan memasukkan tangan ke dalam tempat air, dengan catatan tangannya dicuci terlebih dahulu. Sehingga kesimpulannya, boleh tidak berwudu dengan gayung, dengan ember? Boleh, diboleh, dengan catatan tangannya dicuci dulu. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, pandangan dari Salafi oleh Ustadz Yahya Badrus Salam. Bolehkah berwudu dengan cara mencelupkan tangan ke dalam gayung atau ember? Loh, justru itu yang Rasulullah lakukan. Ya, dalam riwayat Utsman bin Affan, dalam riwayat Abdullah bin Zaid, dalam riwayat Ibnu Abbas, bahkan hampir semua sahabat yang mencontohkan wudunya Rasul begitu, Pak. Dalam riwayat Utsman bin Affan disebut apa? Pertama, Rasulullah SAW menuangkan dulu air, mencuci 2 tangan. Lalu sebutkan apa? Fa'adkhala yadahu, atau dalam satu riwayat Ibnu Abdullah bin Zaid, fa'adkhala yaminahu fit taur. Maka Rasulullah pun memasukkan tangannya ke dalam bejana. Lalu Rasulullah SAW berkumur. Lalu Rasulullah masukkan lagi ke bejana. Lalu Rasulullah mencuci wajahnya. Lalu Rasulullah memasukkan lagi ke bejana. Tuh lihat, sahabat Nabi SAW ketika mempraktekkan wudu begitu caranya. Lalu kemudian mereka berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Iya. Nah, ini justru hadis ini, Pak, membantah orang yang berpendapat bahwa air mustakmal itu tidak boleh dijadikan alat berwudu. Ya, karena kenapa? Karena sahabat-sahabat yang mempraktekkan wudu Nabi tadi semuanya memasukkan tangannya kemana? Ke bejana. Ya. Kalaulah itu air mustakmal tidak boleh digunakan, tentu mereka tidak akan memasukkan ke dalam bejana. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian dari Buya Yahya. Ini kesalahpahaman sebagian orang menganggap bahwa air yang sedikit itu kalau kesentuh itu langsung menjadi mustakmal. Itu salah paham. Air mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk basuh yang wajib, basuh wajah. Basuhan yang pertama yang netes itu adalah mustakmal. Maka selagi air bukan digunakan untuk membasuh yang wajib, maka itu belum dianggap mustakmal. Contoh, ada gayung kecil begini atau panci kecil begini, ada air yang bisa dipakai wudu. Lalu Anda berwudu, Anda ciduk dengan tangan Anda, enggak mustakmal ini. Anda jangan ragu masalah ini. Ini kan kesalahpahaman santri ngantuk. Karena kerjaannya ngeliwet saja mungkin. Itu bukan mustakmal. Kita ambil air dengan tangan kita wudu. Yang mustakmal mana? Ini loh yang menetes, ini mustakmal. Di sini enggak akan jadi mustakmal. Kemudian ambil tangan lagi segini. Enggak mustakmal, yang mustakmal yang jatuh. Boleh dengan tangan, boleh. Nah, hanya kemudian mandi besar sama. Kalau Anda niat mandi besar, Anda pada dayung, Anda air sedikit, Anda gebyur gini sah. Yang mungkin yang menjadikan sebab dia bimbang adalah kalau habis membasuh wajah kan membasuh tangan. Sebab biasanya ulama mencontohkan begini. Kalau Anda niat mandi besar, air sedikit, niat mandi besar, kan anggota yang harus dibasuh dalam mandi besar kan sekujur tubuh. Kalau Anda ada air sedikit, Anda sentuh aduk-aduk gini nggak ada masalah. Anda masukkan kaki nggak masalah.
Tapi air ini akan menjadi mustakmal jika waktu Anda mau mandi besar niat begini. Aku niat mandi besar. Celip, Anda masukkan jemari lalu Anda angkat. Mustakmal. Kenapa? Karena sudah digunakan untuk nyuci bersih tangan. Sama di saat Anda wudu, waktu giliran membasuh tangan, kemudian waktu itu di panci kecil Anda masukkan tangan. Niat membasuh tangan. Niat membasuh tangan. Baru Anda masukkan, Anda angkat, airnya jadi mustakmal. Cuman kalau Anda niatnya untuk mengambil air, itu namanya ikhtiraf tadi dari yang bertanya. Kalau Anda niatnya bukan ingin mensucikan tangan, tapi niatnya mengambil, nggak ada masalah. Yang penting niatnya bukan membasuh tangan di dalam gayung. Dayung bukan gayung. Gayung atau panci. Yang penting niat Anda adalah bukan ingin membasuh di dalamnya, tapi niat mengambil. Nah, ikhtiraf itu niat ngambil. Jadi biarpun airnya sedikit, Anda boleh begini. Boleh. Yang penting niatnya niat ngambil, bukan niat membasuh tangan. Tapi kalau Anda niat basuh tangan, menjadi mustakmal itu nanti. Karena apa? Waktunya Anda membasuh tangan. Tapi kalau tidak niat untuk membasuh tangan, Anda aduk-aduk, nggak akan jadi mustakmal. Ini kesalahpahaman yang sering terjadi, santri ngantuk tadi. Jadi air sedikit sudah mustakmal. Mustakmal. Bukan ya Ustadz. Yang mustakmal adalah yang sudah digunakan untuk membasuh yang wajib. Seperti itu ya. Dari pertanyaan ikhtiraf itu mengambil. Mengambil ikhtiraf itu menyintung. Kalau Anda niatnya menggayung, biarpun untuk mandi besar sah. Nggak ada masalah. Air tidak akan rusak. Karena niatnya Anda mengambil. Selesai.